Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Senin kita dapat ngopi bareng dengan Pak Sekdis Dinas Kota Pertanian Kota Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Asep Setiadi yang kadang-kadang orang menyapa dengan saya dengan Demang Sukapuranya dan lain sebagainya. Alhamdulillah di siang ini, di sore ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang mana mungkin akan sedikit berbincang tentang bagaimana konsep ke depan Dinas Pertanian dalam mewujudkan yang humanis dan dapat menjadi kunjungan wisata ke depannya. Sementara perkenalkan, mangga silahkan. Baik, Sampurasun. Lampes. Nami Simkuring, Heru Susanto, selaku Sekretaris di DKP 3 Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah, rekan-rekan dari Sundawani secara tidak sengaja hari ini, sore ini, saya sebetulnya berkunjung hanya untuk melihat stand DKP 3 yang kebetulan dikasih ruang di acara TOF ini untuk bisa mengisi stand dan bisa memperlihatkan tentang pertanian Kota Tasik saat ini. Untuk saat ini, sebagaimana kita ketahui, kondisi Kota Tasikmalaya existingnya, meskipun nomenklaturnya Kota Tasik, tapi masih ada juga rasa desanya. Sehingga potensi-potensi untuk pertanian sebetulnya masih banyak yang harus dan bisa kita gali. Utamanya untuk penyediaan ketersediaan pangan, sayuran, bahkan untuk kebutuhan protein hewaninya. Kita masih memiliki potensi untuk itu ya. Ke depan harapan kami dengan semakin terbatasnya lahan di Kota Tasikmalaya, satu sisi kita Ada ambil pola hikmahnya, ada pola melihat tadi berkurangnya ada beberapa pola yang akan kita terapkan ke depan dengan terjadinya alih fungsi lahan, karena memang kebutuhan untuk Kota Tasik juga itu tidak bisa dihindari ya, dan tidak bisa dihindari, dan kita tidak bisa menyalahkan beberapa OPD terkait karena kebutuhan kaitan dengan nomenklatur Kota Tasikmalayanya. Upaya yang akan kita kembangkan, yang pertama, kami mengupayakan bagaimana caranya Kota Tasik dikenal oleh beberapa kabupaten kota yang ada di lingkup wilayah Priangan Timur. Upaya yang kita laksanakan yang pertama, kaitan tentang pensejahteraan petani. Itu kita mencoba mengupayakan dengan berbagai program dengan memanfaatkan lahan-lahan sempit. Contoh di lahan pekarangan. Kita sudah punya program Setaman Cinta. Setaman Cinta itu yang mempunyai arti 1.000.000 tanaman cegah inflasi Tasikmalaya. Siap. Semua program yang ada di DKP 3 selama 2 tahun ini itu berkaitan dengan semua isu yang menyangkut, isunya sebetulnya isu skala nasional. Dari mulai stunting, kemiskinan, kemudian juga kemudian juga tentang pemberdayaan potensi kewilayahan. Selanjutnya mungkin sedikit strategis, di mana di Kota Tasikmalaya ini ada lahan-lahan yang tidur nih. Betul. Pas Heru nih. Ya. Sementara kalau yang saya lihat di sini kan sudah ramai UMKM. Betul. Pasar malam, artinya kebutuhan ikan saja misalkan. Betul. Kita masih mendatangkan misalkan dari Cirata. Betul. Atau bawang misalkan masih didatangkan dari Dieng dan sebagian dari Garut. Nah, ini strategi ke depan seperti apa? Strategi yang harus kita laksanakan secara regulasi yang kita miliki, karena terbatasnya lahan di kita sehingga kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi. Kami dari pemerintah kota sudah mengupayakan kerjasama antar daerah, karena kita bukan kota produsen, ya, kita bukan punya kota produsen, tapi kami dari pemerintahan insya Allah menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat Kota Tasik itu bisa dipenuhi. Salah satu contoh, misalkan untuk kebutuhan pangan pokok kita, ya, dengan semakin berkurangnya area pesawahan di kita hanya mempunyai luasan lahan produktif sekitar 5.000 lebih lah. 5.000 sekian hektar. Tapi itu masih produktif ya, kelas produktif atau itu, masih tak ada hujan? Sebetulnya yang dari 5.000 luasan areal tersebut ini sekarang sudah mulai bergeser dari yang tadinya berpengairan teknis, sudah ada mulai bergeser ke pengairan tada hujan. Tapi upaya yang dilakukan oleh kita
bukan hanya pemerintah daerah saja yang memperhatikan Siap. itu. Alhamdulillah di tahun ini juga kita dapat program pompanisasi itu yang bersumber anggaran dari pemerintah pusat. Upayanya kenapa pompanisasi diturunkan dari kementerian? Itu upaya-upaya untuk memaksimalkan kembali lahan-lahan yang memang tadinya lahan produktif bisa dimaksimalkan dengan adanya bantuan pompanisasi. Ini sedikit mungkin ya, dalam konsep mungkin ke depan bahwa Tasik dengan wisata pertaniannya nih, bagaimana nih mungkin Pak Heru ini punya gagasan nih pekarangan rumah kita nih akan dikonsep seperti apa ke depan gitu. Ini contoh kita sekarang efeknya ya sebetulnya dampak dari semakin berkurangnya lahan itu kami sudah mengupayakan dengan budidaya vertikultur. Ya, ini perlu kami sampaikan juga bahwa ASN yang ada di DKP 3 yang kebetulan beliau bertugas selaku penyuluh itu masuk di ASN berprestasi. Dan sekarang masuk di proses 12 besar. Kami mohon dukungan dari rekan-rekan Sundawani Wira Buana. Mudah-mudahan petugas yang ada di kami itu bisa memperoleh penghargaan. Tapi capaiannya sebetulnya bukan penghargaan. Tapi inovasi yang sudah dia berikan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Tasik kaitan kebutuhan ketersediaan sayuran misalkan. Seperti itu. Yang selanjutnya juga perlu disampaikan bahwa di DKP 3 di tahun ini juga kita punya program tematik untuk Paranje. Pengembangan ayam rancage. Itu jenis ayamnya ayam sentul. Dan itu untuk konsumsi ya? Itu untuk konsumsi. Untuk konsumsi itu dikaitkan dengan inflasi sangat melunjang. Untuk penekanan angka inflasi. Karena ayam yang akan kita kembangkan juga yang awalnya ayam sentul. Tapi yang masuk di angka inflasi itu adalah ayam boiler. Sekarang kita coba kembangkan dengan menggunakan komoditas ayam boiler. Dan satu lagi yang harus diketahui juga bahwa rancage itu tidak perlu kandang yang luas. Tapi cukup menggunakan ukuran kandang itu kandang close house, ukurannya hanya 2 kali 5 meter saja dengan kapasitas jumlah populasi ayam itu ada 750 ekor. Dengan kapasitas yang dengan kapasitas 2 kali 5 dibikin 4 susun. Dibikin tingkat. Dan itu sudah ada hampir 23 close house di Kota Tasikmalaya yang sebagai pilot project. Dan mungkin yang terakhir Pak Heru, semua itu kan harus ditunjang dengan sebuah regulasi dan dana yang seimbang maksudnya gitu. Nah hari ini seperti apa gitu? Hari ini alhamdulillah sebetulnya kita dapat support juga CSR dari Bank Indonesia. Alhamdulillah. Tapi APBD juga kita ada meskipun terbatas. Tapi dengan keterbatasan itu justru dijadikan motivasi buat kami yang ada di DKP 3 supaya bisa optimal. Mudah-mudahan ke depan program-program tematik kita di tahun ini bisa berlanjut dengan dukungan anggaran dari APBD Kota. Tematik dan rancage ini adalah sebuah karya cipta DKP 3 DKP 3 alhamdulillah. Itu ada di bidang selanjutnya ini sedikit mungkin yang terakhir, artinya untuk pimpinan juga ke depan harus care gitu kan, harus perhatian penuh kan tentang kebutuhan-kebutuhan yang tadi gitu kan. Siapapun yang jadi kan intinya, siapapun yang jadi kita dukung dan coba kita sinergiskan gitu kan. Dan ini harus program-program yang sudah kita laksanakan di 2 tahun terakhir ini harus berkesinambungan, dan siapapun nanti yang akan memimpin Kota Tasik itu harus melanjut program yang memang sudah dianggap sebagai program tematik terbagus di tingkat nasional. Bukan hanya penghargaannya saja, tapi refleksi daripada kegiatan atau program yang sudah kita laksanakan dapat dirasakan gitu, itu nanti bisa semakin dirasakan oleh masyarakat Kota Tasik. Itu Kang. Siap ya. Mungkin dicukupkan sekian. Sekali lagi kami atas nama mewakili rekan-rekan jurnalis yang kebetulan dalam hal ini mungkin diperwakili oleh PWRI Kota Tasikmalaya. Sekali lagi atas nama pribadi dan kepengurusan mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadirannya
Bapak kita nih, Bapak Pertanian Tasik nih, Menteri Tanam Kopi kita nih. Hari ini sekali lagi Pak Heru, DKP 3 Dinas Pertanian, sukses selalu. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.